jadi ini custom ya, jika memang ada itu wajib. Kemudian enrollment letter atau KRS ya, dokumen sejenis yang menyatakan kalau teman-teman itu sudah memulai perkuliahan. Jadi mohon dilampirkan, bentuknya mungkin bisa berbeda-beda ya, tiap house unit tidak sama. Kemudian juga bukti bahwa teman-teman telah mengikuti perkuliahan secara penuh, nanti ada template yang telah disediakan, kemudian juga ada invoice dan tagihan, ada juga tanda terima bukti. Nah ini bedanya ya, yang satu tagihan ya, biaya pendaftaran kan pasti ada invoice-nya dulu, kemudian ada bukti pembayarannya. Nah ini hanya jika pembayaran itu dilakukan secara mandiri atau tidak melalui ISMA. Next. Kemudian yang selanjutnya sama, ini tadi tagihan biaya pendidikan dan bukti pembayarannya hanya jika pembayarannya tidak melalui ISMA. Kemudian yang selanjutnya ada dokumen pengurusan visa ya, seluruh form yang teman-teman isi itu ya, ketika teman-teman mengurus visa itu juga wajib untuk dilampirkan. Kemudian halaman visa yang telah diterbitkan ya setelah teman-teman mengisi berbagai jenis form itu, kemudian ada halaman visa yang telah diterbitkan di paspor teman-teman. Nah ini juga penting sekali dan mungkin seringkali jangan sampai ya, maaf on wood, jangan sampai hilang, sobek atau apa. Jadi sebisa begitu dapat langsung digitalize itu, difoto gitu ya, at least gitu, boarding pass ya dari kota teman-teman berada sampai kota tujuan nanti di host unit, baik keberangkatan maupun kepulangan. Kemudian tiket keberangkatan hanya jika pembelian tiket dilakukan secara mandiri oleh awardee. Kemudian yang terakhir ada yang selanjutnya ada tanda terima atau bukti pembayaran dana transportasi, lagi-lagi jika pembelian tiket dilakukan secara mandiri oleh awardee. Next. Yang selanjutnya ada SPTJM, pembayaran jika menggunakan rekening atau kartu orang lain ya, dan apabila rekening atau kartu orang lain itu digunakan pada pengajuan dana transportasi, lagi-lagi apabila ini pembelian tiket dilakukan secara mandiri oleh awardee. Kemudian yang selanjutnya ada invoice visa, ada juga bukti pembayaran visa. Jadi baik tagihannya maupun bukti pembayarannya disertakan. Kemudian SPTJM pembayaran visa jika menggunakan rekening atau kartu orang lain jika digunakan pada pengajuan ya. Kemudian ada invoice asuransi kesehatan atau tagihan ya teman-teman, ini tagihan asuransi kesehatan, tapi juga mohon disertakan bukti pembayaran asuransi kesehatan tersebut. Jadi ada tagihannya, ada juga bukti pembayarannya. Kemudian selanjutnya ini masih seputar asuransi ya, teman-teman. Pastikan dokumen tersebut, teman-teman juga mengumpulkan dokumen yang menyatakan ya, di situ ada nama teman-teman bahwa teman-teman merupakan penerima beasiswa. Jadi teman-teman betul adalah si penerima manfaat dari asuransi tersebut. Next. Invoice dana darurat jika ada ya, hopefully tidak terjadi sesuatu ya dengan teman-teman di sini, semuanya baik-baik saja. Kemudian juga tanda terima bukti pembayaran dana darurat jika ada, dan juga dokumen lainnya bukti kedaruratan atau dana darurat jika ada. Kemudian jangan lupa progress report form yang pertama, final report form ya atau laporan akhir. Kemudian berita acara challenge kolektif ya, semua challenge teman-teman.
berita acara kegiatan, berita acara akademik, dan juga berita acara MOOC. Kemudian next, ini adalah contoh lembar pernyataan kehilangan dokumen ya. Kita berharapnya tidak ada kehilangan ya teman-teman ya. Tapi ini ada template-nya gitu. Dapat diunduh juga di buku panduan. Jadi lembar pernyataan ini akan dilampirkan foto atau scan dokumen jika ada. Untuk itu sekali lagi pentingnya untuk digitalize semua dokumen teman-teman ya sebelum jangan sampai hilang sebelum dokumen itu dikumpulkan juga pastikan semuanya digitalize. Oke. Next. Nah, ini lembar checklist, ini juga dapat di-download ya, teman-teman. Nanti checklistnya apa saja, dokumennya untuk memastikan semua jenis dokumen yang perlu disubmit ada di sini. Next. Nah, ini template untuk identitas teman-teman ya pada sampul LPJ nanti. Template-nya seperti ini sudah ada, tinggal diisi saja nama sesuai KTP, home university, kemudian host university. Tinggal ini untuk fisik ya, nanti teman-teman dokumen fisik, jadi tinggal di print saja lalu diletakkan di bagian depan map. Baik, demikian tentang komponen dokumen LPJ Awardee reguler. Sekarang kita move on ke komponen dokumen LPJ Awardee afirmasi. Oke, ini kurang lebih sama dengan awardee reguler ya. Mungkin jumlahnya bertambah satu di sini. Kalau tadi ada 40 jenis komponen ya, baik yang jika ada tadi, jika tidak ada berarti berkurang gitu ya. Nah, untuk dokumen LPJ Awardee afirmasi, yang pertama ini ada letter of acceptance ya dari host uni, sama ada SPTJM bermaterai juga sama, kemudian surat pernyataan orang tua dan teman-teman dengan materai juga. Kemudian ini mungkin yang berbeda ya, pernyataan sebagai penerima beasiswa bidik misi ya, atau KIP. Nah ini jangan lupa teman-teman awardee afirmasi untuk disertakan. Kemudian surat rekomendasi dan pernyataan dari perguruan tinggi, surat pernyataan dari Kaprodi masing-masing dan dari KUI. Kemudian juga declaration of consent for the disclosure of personal data. Nomination letter, lagi-lagi jika ada, kemudian ada LOG, bukti lapor diri di KBRI atau KJRI setempat ya, tergantung negaranya, bukti cap imigrasi kedatangan di visa jika ada ya, sama seperti tadi, kemudian enrollment letter, KRS atau dokumen sejenis yang menyatakan bahwa teman-teman memang telah memulai perkuliahan, kemudian selanjutnya bukti telah mengikuti perkuliahan secara penuh. Nah, ini nanti bisa menggunakan template yang telah disediakan. Kemudian ada invoice ya atau tagihan biaya pendaftaran hanya jika pembayaran dilakukan mandiri atau tidak melalui ISMA. Ini sepertinya melalui ISMA ya, teman-teman awardee afirmasi. It's okay, ini tetap harus saya sebutkan ya, ada tagihan untuk bukti pembayaran biaya pendaftaran dan juga invoice-nya, biaya pendidikan ya, sama seperti tadi. Jadi kalau tadi ada invoice-nya, ini adalah tanda terimanya ya, bukti bayarnya. Ini juga untuk biaya pendidikan juga sama, tagihan dan bukti bayarnya hanya jika pembayaran dilakukan tidak melalui ISMA. Kemudian jangan lupa dokumen pengurusan visa, seluruh dokumen, dan juga halaman visa yang telah diterbitkan. Reminder selanjutnya ini yang boarding pass tadi ya teman-teman, karena mungkin kecil gitu ya,
dokumennya. Jadi mohon sangat berhati-hati untuk memastikan semuanya ada. Begitu dapat langsung difoto ya. Kadang mungkin kalau kita udah di pesawat mungkin takutnya keselip atau apa gitu ya. Jadi hilang gitu setelah ini. Apalagi nanti teman-teman akan di sana selama beberapa bulan ya. Takutnya dokumen itu tercecer. Jadi tolong dipastikan semuanya aman, baik keberangkatan maupun kepulangan dari kota tempat teman-teman berada sampai kota tujuan. Kemudian juga tiket keberangkatan hanya jika pembelian tiket dilakukan oleh awardee. Dan juga bukti pembayaran dari dana transportasi, ini juga lagi-lagi jika pembelian tiket secara mandiri oleh awardee. Next. Selanjutnya adalah SPTJM, pembayaran menggunakan rekening atau kartu orang lain, hanya jika digunakan pada pengajuan dana transportasi, misal pembelian tiket mandiri. Invoice visa ya, tagihan visa dan notanya, bukti pembayarannya. Kemudian pembayaran visa menggunakan rekening atau kartu orang lain nih harus pakai SPTJM juga. Kemudian asuransi ada 3 hal di sini, tagihannya, bukti pembayarannya, dan juga dokumen yang menyatakan bahwa betul si A ini adalah penerima benefit dari asuransi tersebut. Kemudian terkait dana darurat juga ada 3, tagihannya, bukti pembayarannya, dan dokumen lain yang mendukung, tapi hopefully tidak ada problem atau apapun ya, teman. Kemudian ada progress report form, dan juga ada final report form ya, laporan akhir nanti. Next ada berita acara untuk challenge kolektif, semua challenge yang dilakukan oleh teman-teman. Ada juga berita acara kegiatan, berita acara akademik, dan juga berita acara emosi. Ya, jadi totalnya ada 41 jenis komponen dokumen untuk LPJ awardee agency. Next. Berikut untuk contoh lembar pernyataan kehilangan dokumen ya, serupa seperti tadi, ini template-nya dapat diunduh di buku panduan LPG juga gitu, dan kalau bisa disertakan dokumennya berupa foto atau scan. Ini juga lembar checklist-nya sama seperti tadi ya, jenis-jenis komponennya, dokumennya apa saja. Kemudian next, ini juga sama template identitas teman-teman nanti pada sampul LPJ ya untuk fisik. Jadi tinggal di print aja, diisi nama home uni, nama host uni. Ditempelkan di bagian depan. Oke, selanjutnya adalah komponen dokumen untuk LPJ awardee teman-teman co-funding. Ya, kalau tadi reguler, afirmasi, sekarang co-funding. Nah, ini mungkin komponen dokumennya yang paling sedikit ya, teman-teman. Coba kita lihat ya, sama-sama. Yang pertama ada LOE, pasti. Kemudian ada SPTJM bermaterai, sama. Ada surat pernyataan orang tua dan calon penerima beasiswa dengan materai ya, jangan lupa materai asli. Nah, ini mungkin yang tidak ada tadi ya, bahwa ada surat pernyataan persetujuan orang tua atas pembiayaan komponen mandiri. Nih, jadi atau jika tidak ada orang tua, wali, siapa yang akan membiayai komponen mandiri ini dalam program ISMA skema co-funding tahun 2024. Tuh. Kemudian ada surat rekomendasi dan pernyataan dari perguruan tinggi ya, juga dari kaprodi teman-teman masing-masing, dan international office ya, atau kantor urusan internasional. Kemudian surat keterangan status kepesertaan awardee pada program Kampus Merdeka. Kemudian juga ada declaration of consent for the disclosure of personal data. Ada nomination letter jika ada, LOG, letter of guarantee, kemudian bukti lapor diri di KBRI, KJRI,
KDEI ya, bisa berbeda-beda ya setiap negara. Kemudian bukti cap imigrasi kedatangan di visa, ini sama seperti tadi, hanya jika ada. Kemudian dokumen visa, semua form yang teman-teman isi. Next. Enrollment letter ya, ataupun dokumen apapun lah yang sejenis yang menyatakan, membuktikan ya bahwa teman-teman telah memulai perkuliahan. Kemudian bukti mengikuti perkuliahan secara penuh, nanti sudah ada template-nya, tinggal diisi saja. Kemudian terkait biaya pendaftaran ada 2, tagihannya dan tanda terimanya atau bukti pembayaran ya. Jika pembayaran mandiri, tidak melalui ISMA. Sama dengan biaya pendidikan juga tagihannya dan tanda terimanya, hanya jika tidak melalui ISMA. Kemudian boarding pass ya, lagi-lagi teman-teman tolong dipastikan ya, sekali lagi ini beberapa kali ada case gitu ya, kehilangan bahkan tidak punya fotonya di HP gitu. Jadi mohon dipastikan. Kemudian tiket keberangkatan jika pembelian tiket dilakukan secara mandiri. Kemudian bukti pembayaran dana transportasi juga jika dilakukan secara mandiri oleh awardee. Next. Nah ini sama juga dengan yang tadi ya, SPTJM pembayaran jika menggunakan rekening atau kartu orang lain ya, hanya jika digunakan pada pengajuan dana transportasi. Kemudian terkait dana darurat sama, silahkan lampirkan invoice-nya atau tagihannya, tanda terimanya, bukti pembayaran, dan juga dokumen lain yang mungkin mendukung. Jangan lupa juga progress report form atau PRF, kemudian final report form atau laporan akhir, dan juga berita acara challenge semua teman-teman yang lakukan, berita acara kegiatan, berita acara akademik, dan berita acara MOOC. Oke, ini contoh lembar pernyataannya ya, teman-teman. Contoh lembar pernyataan kehilangan dokumen. Apabila terdapat dokumen yang hilang, tapi hopefully tidak ada ya, teman-teman, knock on wood, mohon dapat disiplin ya, tanggung jawab masing-masing, memastikan tidak ada yang hilang ya, tidak terselip atau apa, dan make sure teman-teman digitalize semua itu, begitu dapat langsung difoto semuanya. Kemudian next ini lembar checklist ya, sama seperti tadi, memastikan apa saja dokumen-dokumen yang harus disubmit ya, jadi tidak ada yang terlewat. Dan yang terakhir adalah template identitas ya, sama seperti tadi, ini untuk pengumpulan dalam format fisik. Jadi pada sampul LPJ nanti halaman depan, nanti untuk teknisnya dilanjutkan oleh Mbak Miza, jadi tinggal di download dan diisi nama home unit dan host unit. Oke, demikian tadi untuk detail dokumen. Untuk proses pengumpulan boarding pass di portal dan LPJ di portal maupun dokumen fisik, dan juga beserta contoh dokumennya seperti apa, nanti akan disampaikan oleh Mbak Miza. Silakan Mbak Miza. Baik, terima kasih Mbak Ica. Baik teman-teman, selanjutnya ini jika tadi itu adalah komponen dokumen LPJ untuk awardee reguler, afirmasi, dan co-funding, selanjutnya kita ke teknis, cara pengumpulannya, beberapa dokumen seperti boarding pass, lalu pengumpulan LPJ di portal, dan bentuk fisiknya. Nah, jadi teman-teman semoga belum ngantuk ya, karena ini sangat penting untuk keberlanjutan LPJ teman-teman. Baik, yang pertama, sebelum kita masuk ke teknis LPJ, kita pertama ke salah satu dokumen yang penting yang harus teman-teman kumpulkan di DMS portal. Jadi yang pertama itu adalah boarding pass. Jadi berikut adalah ketentuan pengumpulan boarding pass di portal. Jadi ketentuannya yang pertama adalah awardee yang pertama itu mengunggah dokumen boarding pass perjalanan internasional dan domestik pada portal ISMA paling lambat 3 hari setelah tanggal keberangkatan atau kepulangan internasional. Nah, perlu diingat juga teman-teman,
karena deadline-nya ini 3 hari setelah tanggal keberangkatan atau kepulangan internasional, mungkin teman-teman awardee agar lebih aman bisa langsung aja jika sudah mendapatkan boarding pass itu langsung digitalize lalu langsung dimasukin ke DMS portal begitu ya. Lalu selanjutnya, dokumen boarding pass yang diunggah ke DMS portal yaitu terdiri dari yang pertama boarding pass internasional keberangkatan, yaitu perjalanan dari Bandara Jakarta Soekarno-Hatta Cengkareng ya menuju bandara tujuan akhir. Jadi tujuan negara awardees gitu, host country teman-teman awardees begitu. Nah, jadi apabila dalam perjalanan teman-teman awardee, apabila terdapat connecting flight atau transit begitu ya. Nah, itu teman-teman juga harus memasukkan boarding pass connecting flight tersebut di satu dokumen yang sama dengan boarding pass flight yang pertama. Jadi, misalnya teman-teman ada connecting flight atau transit, nah itu teman-teman bisa men-scan begitu ya, men-scan keduanya lalu menguploadnya dalam bentuk satu PDF gitu. Nah, sama halnya dengan boarding pass internasional kepulangan, yaitu perjalanan dari bandara asal, negara asal host country teman-teman awardee, menuju ke Bandara Jakarta Soekarno-Hatta Cengkareng. Nah, sama halnya seperti tadi, mohon dalam dokumen ini juga di-include boarding pass penerbangan lanjutan atau connecting flight. Jadi apabila teman-teman awardee itu melalui transit di suatu negara tertentu begitu. Nah, selanjutnya boarding pass domestik keberangkatan dan kepulangan itu juga harus diupload di DMS portal begitu. Nah, ya, seperti yang kita ketahui, boarding pass domestik keberangkatan itu adalah perjalanan dari kota asal ke Jakarta untuk terbang dari Soekarno-Hatta. Lalu untuk boarding pass domestik kepulangan itu perjalanan dari Jakarta ke kota asal teman-teman begitu. Nah, selanjutnya awardee dapat mengunggah scanned boarding pass fisik maupun boarding pass elektronik. Jadi dalam mengunggah ke DMS portal itu teman-teman awardee diberi kebebasan untuk mengunggah dalam bentuk boarding pass fisik ataupun boarding pass elektronik yang biasanya teman-teman dapatkan di email begitu ya. Selanjutnya, nah kita akan masuk ke tahapan tutorial mengupload boarding pass, dokumen boarding pass ke DMS ya. Jadi yang pertama seperti biasa kita melakukan login dulu di portal ISMA. Teman-teman pasti sudah tahu ya caranya, yaitu memasukkan informasi username dan password, lalu klik login. Selanjutnya, nah kan teman-teman udah login nih, nah teman-teman diarahkan ke dashboard portal. Nah, di dashboard ini, di sebelah kiri, di menu dashboard, itu akan ada menu Document Management System, atau dari tadi yang aku sebut itu DMS, begitu. Nah, selanjutnya, ke menu DMS. Nah, setelah diklik menu Document Management System itu, atau DMS, teman-teman akan masuk ke laman seperti ini nih. Nah, di laman ini, teman-teman klik tambahkan dokumen begitu untuk mengupload beberapa dokumen lain yang teman-teman diarahkan ya. Nah, tapi di sini konteksnya teman-teman mengupload dokumen boarding pass begitu. Nah, selanjutnya ketika teman-teman ngeklik tombol hijau tadi yang mengarahkan teman-teman ke penambahan berkas, ini teman-teman terdapat beberapa kolom yang perlu diisi nih. Nah, jadi di sini teman-teman yang pertama memilih jenis berkas. Nah, nanti di sini ada drop down beberapa dokumen yang perlu teman-teman upload di DMS. Cuman di sini konteksnya kita fokus ke boarding pass ya. Jadi di sini teman-teman memilih drop down-nya boarding pass keberangkatan internasional atau boarding pass keberangkatan domestik atau boarding pass kepulangan internasional atau juga boarding pass kepulangan domestik, tergantung dari dokumen apa yang teman-teman mau upload begitu. Nah, lalu
untuk nama berkasnya itu teman-teman tulis dengan ID beasiswa teman-teman underscore kategori berkas. Jadi kategori berkasnya disesuaikan ya dengan jenis berkas yang teman-teman pilih tadi. Lalu untuk deskripsinya ini opsional, namun diisi saja deskripsi sesuai kemauan teman-teman ya. Selanjutnya, upload dokumen, begitu. Nah, upload dokumennya itu bisa dalam bentuk PDF ya teman-teman, gitu. Perlu diingat sekali lagi, untuk boarding pass keberangkatan internasional itu mengandung PDF yang mengandung 2 boarding passes yang untuk connecting flight, begitu, apabila teman-teman ada transit. Oke, jangan lupa klik simpan. Lalu ketika teman-teman klik simpan, tabel inilah yang menyatakan bahwa status upload boarding pass teman-teman itu berhasil, begitu. Lalu next, selanjutnya kita akan ke teknis pengumpulan LPJ di portal. Untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan bisa dicatat aja pertanyaannya di kolom Q&A ya, nanti biar menyicil waktu juga bagi kita untuk menjawab teman-teman ya. Nah, teman-teman perlu diingat bahwa pengumpulan LPJ itu kita dalam bentuk 2 skema ya. Jadi, teman-teman harus mengumpulkan LPJ di portal, yaitu dalam bentuk dokumen yang telah di-scan begitu ya. Lalu teman-teman juga harus mengumpulkan LPJ dokumen fisik. Nah, yang pertama kita ke teknis pengumpulan LPJ di portal dulu. Kurang lebih sama seperti tata cara pengumpulan boarding pass di DMS. Yang pertama teman-teman login, memasukkan informasi username dan password. Lalu teman-teman akan diarahkan ke dashboard, lalu mengeklik laporan pertanggungjawaban. Di sini sebelah kiri ada menu laporan pertanggungjawaban. Baik, selanjutnya teman-teman, nah ketika mengeklik laporan pertanggungjawaban menu LPJ, teman-teman akan diarahkan ke ini pilihan untuk menambahkan dokumen begitu. Nah, teman-teman silakan ngeklik tambahkan dokumen, tombol hijau. Nah, lalu di sini sama seperti DMS tadi, cuman ini menu LPJ. Jadi di sini adalah kolom pengunggahan berkas. Nah, sama seperti tadi, di sini terdapat kategori jenis berkas yang perlu teman-teman pilih kategorinya, yaitu drop down. Namun di sini drop down-nya nanti akan berisi komponen dokumen LPJ begitu. Nah, terus teman-teman pilih kategorinya sesuai dokumen apa yang ingin teman-teman upload. Lalu untuk nama berkasnya dituliskan ID beasiswa underscore kategori berkas. Jadi kategori berkasnya disesuaikan dengan jenis berkas yang teman-teman sudah pilih tadi. Lalu untuk deskripsi lagi-lagi optional untuk diisi. Lalu teman-teman bisa upload dokumen dengan mengeklik browse di sini, lalu upload dokumen yang dipilih, lalu klik simpan untuk menyimpan dokumennya. Nah, lagi-lagi apabila teman-teman kembali ya, nanti di sini akan ada tabel yang menyatakan bahwa dokumen yang teman-teman upload itu sudah berhasil terupload. Apabila dokumen tersebut belum ada di tabel ini, berarti dokumen tersebut masih gagal diupload dan perlu ada yang diperbaiki, entah itu format dokumennya, misalnya docs gitu, perlu diubah menjadi PDF dan lain-lain begitu. Ya, jadi di sini adalah tabel yang menyatakan jenis-jenis kategori dokumen yang teman-teman sudah berhasil upload atau sudah berhasil submit begitu ya. Nah, teman-teman, di sini ketika teman-teman sudah klik submit begitu ya. Nah, dokumen tersebut akan terintegrasi ke portal KUI begitu. Nah, nanti KUI juga bisa melihat dokumen yang teman-teman sudah upload dari portal KUI-nya masing-masing begitu. Baik, selanjutnya kita ke teknis pengumpulan LPJ dokumen fisik. Yang pertama,
Perlu diingat dan ini akan ditekankan berkali-kali lagi ya oleh para penunjang dan para tim ISMA kepada teman-teman semua ya, bahwa teman-teman awardee wajib menyimpan seluruh komponen dokumen LPJ dalam keadaan baik. Maksudnya adalah yaitu tidak hilang, tidak robek, mungkin tidak lecek, itu even better gitu ya, sampai waktu kepulangan. Jadi misalnya kan boarding pass keberangkatan itu kan sudah teman-teman pegang dari awal berangkat kan. Nah, sedangkan teman-teman awardee itu masih perlu beraktivitas lagi, belajar di host university masing-masing kan. Nah, perlu diingat teman-teman di selama program ISMA itu mungkin rawan ya hilang atau robek atau lecek atau ya gimana gitu ya. Nah, sehingga perlu diingat ya teman-teman untuk menjaga seluruh komponen dokumen LPJ dengan baik begitu, karena teman-teman perlu mengumpulkan bukti bentuk fisiknya dari dokumen tersebut begitu. Nah, selanjutnya, mahasiswa diwajibkan mengumpulkan LPJ kepada KUI, dan KUI lah yang berhak mengirimkan LPJ ke ISMA setelah melalui proses pemeriksaan atau verifikasi terlebih dahulu. Nah, jadi teman-teman awardee itu tidak diperkenankan ya menyerahkan LPJ langsung kepada tim ISMA atau ke alamat ISMA begitu. Nanti tidak akan diterima. Jadi harus melalui KUI terlebih dahulu ke alamat KUI home university masing-masing begitu. Nah, lalu yang ketiga, mahasiswa mengumpulkan LPJ kepada KUI menggunakan folder plastik. Jadi, teman-teman tahu seperti map yang dalamnya itu ada beberapa bingkai plastik untuk dimasukkan kertas. Nah, nanti teman-teman harus memakai map tersebut ya. Namanya clear holder atau clear folder begitu. Nah, nanti juga ada ketentuan warna yang harus teman-teman patuhi, ketentuan warna map begitu. Nah, nanti akan dijelaskan di sesi selanjutnya. Nah, selain itu, teman-teman awardee juga diwajibkan menyusun dokumen di dalam folder berurutan sesuai dengan checklist dokumen. Nah, nanti kan teman-teman awardee bisa nih mengakses list daftar LPJ ya, checklist LPJ yang tadi template-nya telah dijelaskan oleh Mbak Ica, Mbak Anissa. Nah, nanti teman-teman lihat di situ urutannya bagaimana dan teman-teman awardee diharap untuk menyusun masing-masing dokumen sesuai dengan urutan di dalam checklist tersebut begitu. Nah, lalu yang keempat, KUI memeriksa kembali kelengkapan atau kesesuaian dokumen serta menandatangani lembar checklist dokumen yang menyatakan bahwa dokumen yang bersangkutan sudah lengkap dan sudah sesuai dengan ketentuan. Jadi ini nanti tugasnya dari KUI, dari teman-teman ya, untuk memverifikasi kebenaran atau kesesuaian dokumen yang teman-teman sudah kumpulkan begitu. Selanjutnya, selanjutnya ini ya, ada ketentuan lagi yaitu KUI mengisi serta menandatangani lembar pernyataan KUI secara kolektif per gelombang pengumpulan terkait kelengkapan dokumen awardee. Balik lagi, ini masih tugas KUI. Lalu KUI juga mengirimkan dokumen secara kolektif per gelombang sesuai dengan tenggat waktu pengumpulan serta lokasi pengiriman dokumen yang sudah ditentukan. Ini tugas KUI ya untuk mengirim dokumen-dokumen LPJ yang sudah diverifikasi milik teman-teman ya ke tim ISMA begitu. Nah, lalu mahasiswa dan KUI wajib menyimpan salinan soft file seluruh dokumen LPJ sebagai backup begitu. Nah, perlu diingat teman-teman, ini yang paling penting, pengumpulan LPJ itu diperlukan agar sertifikat keikutsertaan ISMA dapat dikeluarkan. Jadi, awardee yang belum mengumpulkan LPJ tidak dapat mengakses sertifikat keikutsertaan ISMA di portal. Nah, ini perlu diingat teman-teman. Jadi, teman-teman untuk bisa mendapatkan sertifikat ISMA, itu teman-teman harus sudah selesai dulu pengumpulan LPJ-nya, sudah berhasil diverifikasi oleh KUI dan juga sudah diverifikasi oleh tim ISMA begitu. Mengingat sertifikat ISMA ini juga penting ya teman-teman untuk perjalanan studi teman-teman di Indonesia nanti begitu. Nah, selanjutnya
kita ke contoh dokumen. Jadi, ini terdapat beberapa dokumen yang sering ditanyakan ya oleh para awardees, bagaimana bentuknya, lalu contohnya seperti apa. Nah, jadi kita kasih di sini contohnya. Ini adalah contoh bukti lapor diri KBRI. Nah, ini contoh dokumen digitalnya teman-teman. Mungkin ada beberapa negara ya teman-teman sudah mengetahui mungkin. Jadi terdapat beberapa negara yang lapor diri KBRI-nya melalui online. Nah, contohnya adalah seperti ini. Ini sudah cukup untuk dijadikan bukti dan sudah cukup untuk dijadikan dokumen LPJ. Di screenshot saja. Lalu terdapat juga bukti fisiknya ya. Mungkin teman-teman kalau ada yang mendaftar atau melaporkan diri ke KBRI melalui formulir fisik begitu. Lalu ini adalah contoh dokumen pengurusan visa. Nah, jadi teman-teman untuk dokumen pengurusan visa ini kan biasanya banyak ya atau berlembar-lembar begitu. Nah, teman-teman mungkin hanya perlu memasukkan dokumen pengurusan visa itu yang terdapat pernyataan nama dari teman-teman begitu. Di sini kan terdapat tulisannya ya applicant name. Nah, ini namun kita sensor untuk privasi pemilik dokumen. Lalu di sini juga terdapat pernyataannya ya bahwa ini UK Visas and Immigration. Jadi ini sudah bukti yang cukup kuat bahwa ini merupakan dokumen pengurusan visa begitu. Nanti ini contoh untuk UK ya, nanti mungkin berbeda-beda untuk masing-masing negara atau benua. Baik, selanjutnya kita ke deadline pengumpulan LPJ. Nah, teman-teman, saya balik dulu teman-teman. Jadi, untuk deadline pengumpulan LPJ itu berbeda-beda ya teman-teman. Ada 5 batch atau 5 gelombang dalam pengumpulannya. Nah, masing-masing gelombang itu kami tentukan sudah kami tentukan berdasarkan kepulangan teman-teman. Jadi sudah disesuaikan berdasarkan jadwal kepulangan masing-masing host university, dan dari masing-masing 5 batch itu 5 gelombang itu masing-masing mapnya berbeda begitu untuk memudahkan KUI dan tim ISMA dalam memverifikasi gitu. Jadi mapnya harus seragam. Teman-teman perlu diingat wajib mengumpulkan LPJ ya dengan ketentuan yang telah disebutkan, dengan ketentuan deadline-nya dan juga dengan ketentuan warna mapnya. Itu perlu diingat ya teman-teman karena penting begitu. Jadi yang pertama untuk batch 7 yaitu di 27 Desember 2024. Nah, teman-teman, ini mulai dari sesi deadline pengumpulan LPJ ini, teman-teman bisa standby ya, bisa memperhatikan dan men-screenshot apabila mendengar atau melihat, membaca nama host university teman-teman, agar menjadi perhatian untuk deadline-nya. Namun nanti PowerPoint ini juga akan dibagikan begitu. Baik, oke, yang pertama batch 1 yaitu 27 Desember 2024 ya deadline-nya. Itu terdapat Yale University, New York University, University of Waikato, Victoria University of Wellington, University of Canterbury, University of Otago, the University of Western Australia Sarjana, the University of Western Australia Vokasi, Massey University. Ketentuan warna mapnya yaitu merah ya, yang seperti ini, clear holder seperti ini. Jadi terdapat ya ini mapnya ya, lalu dalamnya itu adalah bingkai plastik untuk masing-masing dokumen begitu. Baik, selanjutnya batch 1 masih dalam batch 1 27 Desember 2024, The University of Auckland, Monash University, University of Melbourne, the Australian National University, Swinburne University of Technology, the University of Adelaide, the University of Queensland, Nelson Marlborough Institute of Technology, the University of Sydney, Belarusian State University, and Phoenix Academy. Masih sama, mapnya merah. Lalu selanjutnya, masih batch 1, 27 Desember 2024, University of New South Wales, Nanyang Technological University, Singapore Management University, National University of Singapore,
Chulalongkorn University, University of Texas at Austin, Canberra Institute of Technology, University of California Davis, Prince of Songkla University Sarjana, University of Missouri Kansas City, Wusong University. Selanjutnya masih dalam batch 1, 27 Desember 2024, map merah, Lancaster University Vokasi, Georgian College, Humboldt Universitat zu Berlin, Penn State University, Universitat Pompeu Fabra, Queen's University Belfast, Queen Mary University of London, Lancaster University Sarjana, University of Birmingham, University College London atau UCL Sarjana. Selanjutnya batch 2, yaitu 10 Januari 2025. Sekali lagi batch 2 yang deadline-nya adalah 10 Januari 2025. Nah, untuk ketentuan warna mapnya itu biru. Masih sama seperti yang sebelumnya. Mapnya adalah map yang berbentuk clear folder dengan bingkai plastik di dalamnya, dengan jumlah halaman yang menyesuaikan dengan jumlah LPJ teman-teman. Berwarna biru ya untuk batch 2, yaitu ada Prince of Songkla University Vokasi. Nah, ini perlu menjadi perhatian teman-teman karena untuk untuk Prince of Songkla University Sarjana tadi di batch 1 ya. Lalu untuk Prince of Songkla University Vokasi itu di batch 2 ya. Lalu Mohawk College, Michigan State University, Newcastle University, University of Chicago, Mahidol University, Humber College, Arizona State University, Shannon College of Hotel Management, University of Galway, University of Bristol, Pontificia Universidad Católica de Chile, lalu Western University. Lalu selanjutnya masih dalam batch 2 yaitu 10 Januari 2025, University of Michigan, University of Pennsylvania, Université de la Reunión, University of Colorado Boulder, Centro de Lengua Modernas de la Universidad de Granada, Aix-Marseille University, Korea University, Daegu Catholic University, City of Glasgow College, University of Polytechnique Hauts-de-France, National Taiwan University. Lalu masih batch 2, 10 Januari 2025, Boston University Metropolitan College, University de Caen Normandy, Cardiff and Vale College, University of British Columbia, University of Waterloo, University of Galway, University of Strathclyde, University of Warsaw, University of Edinburgh, University of Glasgow, dan Arts University Bournemouth. Lalu selanjutnya, batch 3, yaitu 29 Januari 2025, dengan ketentuan warna map, warna hijau. Yang pertama ada Cornell University, Sciences Po, Georgetown University, University College Dublin, University of Limerick, University College Cork, National University of Ireland Cork, National Taiwan Normal University, Hanyang University Sarjana, Hanyang University Vokasi, University of Toronto, Taipei Medical University. Lalu masih di batch 3, 29 Januari 2025, terdapat ketentuan warna map hijau, yaitu terdapat University of Pax Vokasi, Higher School of Economic National Research University, Ulsan College, Aalto University, University College London atau UCL Vokasi, National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism, Coventry University, National Cheng Kung University, Yuan Pei University of Medical Technology, Chung Yuan Christian University. Lalu untuk batch 4 dan batch 5 akan dilanjutkan oleh Mbak Ica. Apa Mbak Ica sudah hadir ya? Sudah bisa ya Mbak? Baik, silakan Mbak Ica. Baik, terima kasih Mbak Meiza. Teman-teman, saya akan melanjutkan list untuk batch 4 ya. Tadi teman-teman kan batch 2, 3 ya, tadi dengan warna-warna yang berbeda gitu, 1, 2, 3. Nah ini untuk batch 4, ketentuan warna mapnya berwarna hitam, teman-teman sini. Nah yang pertama, ini untuk host university berikut, di deadline-nya di 14 Februari 2025. Nah, mana saja yang menggunakan map hitam
Jangan lupa dicatat, diingat-ingat ya teman-teman, yaitu University of Siena, Asia University, Seaside University, University of Sussex, Technische Universität Dresden untuk sarjana, Lund University of Science and Technology, Moscow State University, renamed after M.P. Lomonosov, Faculty of Journalism, Middle East Technical University, Universidad Autónoma de Madrid. Next. Masih yang map hitam ya teman-teman, University of Leeds, École Supérieure du Bois, University of Liverpool, University of Portsmouth, University of Bath, Radboud University, nah ya, People's Friendship University of Russia, Leiden University ya, commonly disebut Leiden University, University of Pax untuk yang sarjana, University of Southampton, National Union University of Science and Technology. Kemudian next, the University of Manchester, University of Groningen, Sofia University, Tom State University, St. Petersburg State University, Vrije Universiteit Amsterdam, National Taiwan University of Science and Technology, atau kami disebut Taiwan Tech, Leiden University, Section University of Applied Sciences. Kemudian next, masih di batch 4 ya, teman-teman, yang map berwarna hitam, Information Technologies, Mechanics and Optics University, IPMO, Institut Politeknik Unilasal, Palaki University Olomouc Sarjana, untuk yang sarjana, L'École de Design Nantes Atlantic, Section University of Applied Sciences untuk Accounting, Atlantic Technological University, University of York, Loughborough University, dan University of Warwick. Kemudian next, untuk batch 5, ya, tadi kalau teman-teman di batch 4, mapnya warna hitam, untuk batch 5, teman-teman, ketentuan warna mapnya map warna putih. Dan ini deadline-nya di 14 Maret 2025. Yang pertama, University of Sussex, KU Leuven, Osnabrück University of Applied Sciences, Technische Universität Dresden untuk yang vokasi, ya, tadi berbeda dengan yang sarjana ya. Keio University, The Hague University of Applied Sciences, University of Information Technology and Management, Rizal, Polytechnic University of Porto. Kemudian next, Osaka University, La Trobe College of Australia, the University of Sheffield, University Malaya, University Malaysia Pahang, Instituto Sekolah, University Teknologi Malaysia, UTM, ya, University Science Malaysia, USM, kemudian University of Zagreb, Charles University, University of Padua, UKM, University Kebangsaan Malaysia, Maastricht University, Sapienza University of Rome, Jade University of Applied Science, University of Pisa. Kemudian sudah. Oke, tadi list yang terakhir ya teman-teman yang menggunakan map putih. Sebagai penutup, kami berharap sesi sosialisasi ini memberikan pemahaman yang komprehensif teman-teman mengenai pentingnya LPJ ya, laporan pertanggungjawaban, dan bagaimana peran Anda sebagai awardee sangat berpengaruh ya dalam menjaga integritas dan kesuksesan program ISMA. Dan kami percaya bahwa dengan komitmen teman-teman dan juga kerjasama yang baik, semoga kita dapat bersama-sama mencapai tujuan ini. Sekali lagi terima kasih. Silahkan jika ada pertanyaan lebih lanjut, kami kembalikan dulu ke Mbak Syauki. Baik, terima kasih kepada Mbak Ica dan juga Mbak Miza yang sudah memaparkan materi dari LPJ ISMA 2024. Ada banyak sekali dokumen yang harus diperhatikan juga oleh teman-teman awardees.
Kemudian mungkin kita akan langsung saja masuk ke sesi pertanyaan karena memang sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui kolom Q&A. Saya meminta Mbak Ica dan juga Mbak Miza untuk tetap bersama saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada. Kita akan mulai dulu dari kolom Q&A. Di sini ada satu pertanyaan muncul. Kalau SPTJM atau surat-surat pernyataan menggunakan materai elektronik atau e-materai, pengumpulan fisiknya apakah di print atau bagaimana? Terima kasih. Silahkan Mbak Ica dan Mbak Miza. Oke, mungkin saya langsung menjawab. Jika pengumpulannya sudah melalui e-materai ya, berarti silahkan tinggal langsung di print aja gitu. Tidak masalah. Jadi tidak perlu tempel materai fisik, tapi silahkan tinggal di print aja. Paling kita pastikan materainya benar-benar asli ya, karena materai itu ada nomor serinya. Ya, jangan sampai teman-teman terkena kasus pemalsuan data cuma karena mager membeli materai e-materai itu. Gitu. Hati-hati ya. Memang bisa di googling teman-teman. JPG ya, PNG ada banyak ya kita di googling, tapi pastikan setiap materai itu ada nomor serinya gitu. Jadi jangan sampai tidak asli. Asli. Baik, terima kasih Mbak Ica atas jawabannya. Selanjutnya ini ada pertanyaan juga. Izin bertanya, kalau dokumen-dokumen yang dari awal pendaftaran sudah tidak ada, apakah boleh di-print ulang saja atau perlu tanda tangan ulang di atas materai lagi? Sebentar, mohon maaf, ini maksudnya yang tidak ada apa ya dokumennya? Kemungkinan seperti dokumen-dokumen seperti SPTJM atau surat pernyataan orang tua itu kan dokumen-dokumen awal pendaftaran ya Mbak. Mungkin bisa saja mungkin dokumennya hilang atau mungkin rusak. Apakah perlu melakukan print ulang dan tanda tangan ulang di atas materai lagi? Mbak Meza boleh bantu menjawab, silakan. Ya, apabila dokumen tersebut itu awalnya sudah menggunakan materai e-materai ya, berarti kan itu bentuknya digital. Berarti mungkin tidak apa-apa untuk di-print ulang. Namun, apabila bentuk materai yang digunakan itu materai fisik, kan teman-teman lalu misalnya nge-scan terus mengupload gitu ya ke portal ISMA pada saat pendaftaran. Nah, itu karena itu bentuk materainya materai tempel atau materai fisik, nah itu mungkin teman-teman harus menandatangani ulang materai lagi ya, karena materai tempel atau materai fisik itu tidak bisa dalam bentuk print begitu. Jadi misalnya teman-teman sudah punya scan-nya terus pakai aja print-nya, itu mungkin lebih baik dihindari ya teman-teman, karena bisa terkena pemalsuan materai mengingat materai yang digunakan itu bukan materai asli begitu. Oke, baik, terima kasih Mbak Ica dan juga Mbak Miza. Kemudian di sini ada pertanyaan juga. Dokumen pengurusan visa ini berarti form pendaftaran pada saat mengajukan visa atau berkas visa yang dihasilkan. Terima kasih. Silakan Mbak Ica dan juga Mbak Miza. Ya, izin jawab. Untuk dokumen itu keseluruhannya ya. Jadi mulai dari mengisi form teman-teman sampai teman-teman dengan berkas visanya semua disertakan gitu. Bahkan pengalaman sebelumnya ada yang menyertakan bukti email appointment dengan visa juga, kedutaan maksudnya gitu. Silahkan disertakan semua aja. Terima kasih. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan juga. Izin bertanya, untuk deadline pengumpulan LPJ yang terpampang apakah untuk pengumpulan online atau deadline berkas diserahkan ke KUI? Terima kasih banyak. Silahkan Mbak Ica atau Mbak Miza. Baik, izin menjawab. Untuk deadline itu deadline awardee mengumpulkan ke KUI ya. Jadi untuk deadline KUI dan untuk deadline pengumpulan dari KUI ke tim ISMA itu nanti akan kami koordinasikan dengan KUI. Namun untuk yang kami sosialisasikan sekarang itu untuk awardee ke KUI begitu. Jadi yang menjadi perhatian teman-teman adalah deadline ini aja begitu. Baik, terima kasih Mbak Miza. Kemudian ini juga ada pertanyaan, apabila dokumen fisiknya hilang tapi ada digitalnya, apakah boleh dokumen digital itu yang di-print untuk pengumpulan LPJ fisik? Silakan Mbak Ica atau Mbak Miza. Baik, saya mau izin jawab lagi ya. Nanti kalau misalnya ada tambahan bisa Mbak Ica tambahkan. Karena teman-teman itu perlu mengumpulkan bentuk fisik bentuk LPJ fisik ya.
tidak hanya skema pengumpulan portal tapi juga pengumpulan fisik. Jadi teman-teman perlu mengumpulkan bentuk dokumen fisiknya. Nah, apabila hilang itu nanti akan ada SPTJM atau template kehilangan dokumen yang perlu teman-teman isi. Nah, tapi usahakan dalam dokumen template SPTJM atau template surat pernyataan kehilangan dokumen itu, usahakan dilampirkan foto dokumen yang hilang tersebut begitu. Tapi perlu diingat ya teman-teman, meskipun ada cara alternatif seperti ini, mohon untuk diusahakan tidak terjadi ya kehilangan dokumen begitu teman-teman. Terima kasih. Oh ya, saya mau menambahkan sedikit tadi Mbak Chalvi terkait dengan yang materai tadi ya, mau memastikan aja bahwa posisi materai dan tanda tangan jangan bertimpa. Yang tadi itu, yang materai. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Miza dan juga Mbak Ica. Kita next ada banyak sekali pertanyaan muncul di kolom Q&A. Saya coba akan bacakan satu persatu. Apakah materi hari ini akan di-share karena sepertinya terlewat untuk dicatat untuk deadline pengumpulannya? Akan ya. Jadi mungkin nanti dari penunjang kita akan sebar ke penunjang, lalu penunjang akan sebar ke teman-teman semua. Tenang aja, nanti materi akan di-share. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan. Selamat malam, saya ingin bertanya, apakah deadline pengumpulan LPJ diundur untuk Belarusian State University? Hal ini dikarenakan kami mengikuti kegiatan perkuliahan sampai dengan 30 Desember, sehingga kemungkinan baru menginjakan kaki di Indonesia tanggal 30 Desember atau 1 Januari. Sedangkan deadline pengumpulan LPJ kami adalah 27 Desember. Silahkan Mbak Ica atau Mize bisa bantu untuk dijawab. Baik, aku izin menjawab. Terima kasih teman-teman ORD untuk konfirmasinya. Jadi nanti teman-teman ORD yang merasa ini host university saya belum pulang pada tanggal segitu gitu ya, itu nanti konfirmasi saja ke penunjang agar nanti penunjang yang dapat menyampaikan ke kami, ke tim program, untuk kami revisi sebelum nanti deadline fixnya nanti akan kami sebarkan ke teman-teman ORD begitu. Nanti minta tolong untuk konfirmasi ya ke penunjangnya lagi. Terima kasih. Ya, izin menambahkan untuk yang paling update itu pastikan teman-teman berkoordinasi dengan penunjang ya, kawasan ya, berkoordinasi dengan kawasan masing-masing. Nanti info yang terupdate akan ada di sini. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ica dan juga Miza. Selanjutnya di sini ada pertanyaan untuk dokumen pelaporan ke Kaprodi. Kan sifatnya kolektif, tetapi harus mengumpulkan dokumen fisik. Lantas berarti setiap awardee yang diterima harus membuat dokumen baru dan ditandatangani lagi ya? Kalau dokumennya berupa sofa yang ada ya kan, soft file itu bisa di print, tidak perlu mengumpulkan lagi ya. Intinya semua dokumen yang sudah dikumpulkan ketika berkas-berkas yang sudah ada pada saat pendaftaran, apakah harus dibuat ulang? Jawabannya tidak ya. Jadi bisa di print ulang saja. Baik, terima kasih Mbak Ica dan juga Miza. Selanjutnya, selamat malam Mbak. Izin bertanya terkait LPJ fisik. Apakah LPJ fisik harus di print dengan warna atau bisa hanya hitam putih saja ya? Terima kasih sebelumnya. Untuk LPJ fisik ya itu apabila di dokumen tersebut terdapat sesuatu yang berwarna begitu ya, contohnya seperti e-materai begitu, itu perlu di print secara berwarna ya teman-teman. Mbak Ica mungkin ada tambahan? Ya, menyesuaikan aja ya teman-teman, misalkan bukti lapor diri atau apa gitu, misalkan dari sananya berwarna, ya disesuaikan aja, di print secara berwarna. Tapi kalau misalkan bukti lapor dirinya pun hitam putih, ya kan mungkin online dan offline itu suka beda bentuknya. Hitam putih ya udah as it is, sesuai dengan dokumen aslinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ica dan juga Miza. Selanjutnya, halo Kak, izin bertanya. Asuransi sudah dibayarkan oleh Itsman sekalian dengan admission fee, jadi tidak ada tanda bayarnya. Itu bagaimana, nggih? Terima kasih. Silakan mungkin Mbak Ica bisa bantu jawab atau Mbak Miza.
Baik, terima kasih Mbak Calvi. Saya izin jawab. Mungkin nanti Mbak Ica bisa menambahkan. Untuk ya beberapa case terdapat host university yang asuransinya itu masuk dalam tuition fee gitu ya misalnya. Nah itu nanti kita akan koordinasi dengan penunjang. Host university apa yang seperti itu, mana aja host university-nya. Nah nanti teman-teman nggak apa-apa, nggak perlu melampirkan apa-apa dalam LPJ Fisik atau portal. Nah nanti berdasarkan koordinasi dari penunjang itulah yang menjadi catatan untuk kita tim verifikasi bahwa host university itu special case begitu, nggak ada sesuatu dokumen asuransi yang berkaitan dengan asuransi begitu. Nanti ya silakan dikonfirmasi aja ke penunjangnya nanti biar penunjangnya mengkoordinasikan ke kita begitu. Terima kasih. Sama menambahkan sedikit ya, yang penting di situ teman-teman mendapatkan dokumen yang menyatakan bahwa betul teman-teman ini atas nama A ini memang penerima benefit dari asuransi itu. Jika tidak ada, mohon untuk dimintakan ke perusahaan asuransi. Terima kasih. Baik, mungkin ini ada satu pertanyaan terakhir yang cukup general. Selamat malam, izin bertanya, apakah boarding pass keberangkatan internasional akan sama dan sesuai dengan dummy tiket yang sudah dipesan, yang sudah pernah diberikan saat pengajuan visa sebelumnya? Silakan Mbak Isha dan Miza. Baik, saya mohon izin jawab untuk itu beda ya. Jadi boarding pass itu nanti benar-benar boarding pass yang teman-teman dapatkan ketika check in di pesawat begitu ya. Maaf di bandara begitu. Nah, jadi bukan dummy tiket atau juga bukan flight ticket begitu ya. Jadi benar-benar boarding pass yang bisa teman-teman gunakan yang dirobek ketika teman-teman masuk ke pesawat begitu. Jadi itu harap disimpan dengan baik karena itu teman-teman biasanya baru mendapatkan ketika waktu check-in di bandara begitu. Jadi itu yang kami minta, bukan tiketnya begitu. Terima kasih. Mbak Ica mungkin mau menambahkan? Sepertinya sudah jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ica dan juga Miza. Itu menjadi pertanyaan terakhir dalam sesi Q&A kali ini karena memang beberapa pertanyaan yang teman-teman ajukan melalui kolom Q&A itu bersifat spesifik seperti host university, kalian masuk ke dalam batch berapa, atau mungkin tadi ada yang terawat untuk jadwal deadline pengumpulan LPJ-nya. Kami akan share kembali nanti untuk materi LPJ-nya dan teman-teman bisa cek ulang untuk kapan deadline pengumpulan LPJ teman-teman. Kemudian saya ingatkan kembali untuk teman-teman awardees, ada banyak sekali dokumen yang harus kalian siapkan, harus dikompil menjadi satu untuk pengumpulan LPJ. Masing-masing skema dari reguler, afirmasi, dan co-funding juga berbeda, jadi mohon dicatat kembali dokumen-dokumen apa saja yang harus kalian kumpulkan untuk pengumpulan LPJ kali ini. Jadi semisal memang teman-teman sudah mendapatkan dokumen itu sejak awal, silahkan untuk disimpan dan didokumentasikan agar tidak hilang atau rusak atau mungkin yang tadi disebutkan. Karena memang dokumen ini menjadi penting untuk dikumpulkan oleh teman-teman sebagai bentuk pertanggungjawaban teman-teman sudah menerima beasiswa dari negara. Seperti itu. Terima kasih kepada Mbak Ica dan juga Meiza yang sudah memaparkan materi dan juga diskusi pada malam hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi, sebelum masuk ke sesi penutup, kita akan masuk ke sesi presensi terlebih dahulu. Silahkan kepada teman-teman awardees untuk dapat segera mengisi presensi yang akan kami kirimkan melalui kolom chat. Presensi akan kami buka selama 5 menit setelah kami kirimkan melalui kolom chat. Baik, presensinya sudah masuk dengan kode acara 1508. Apabila rekan-rekan awardees memiliki kendala dalam pengisian presensi, silakan untuk dilaporkan segera melalui kolom chat. Saya akan tunggu sekitar 1 hingga 2 menit. Baik, sepertinya tidak ada kendala dalam pengisian presensi, maka kita akan ke sesi selanjutnya, yakni sesi penutup. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih kepada Bapak Rahmat yang telah membuka acara pada malam hari ini. Terima kasih kepada teman-teman program atas penyampaian materi yang telah diberikan. Dan tak lupa kami ucapkan